Oke, mengenai pertidaksamaan ya. Nah, sebenarnya kenapa sih saya tertarik banget bahas pertidaksamaan? Karena memang ini banyak banget pitfallsnya. Jadi misalkan katakanlah kita punya bentuk x min 3 kali x min 2 kurang dari nol. Banyak banget sebenarnya beberapa calon MT coach yang ketika saya tanya pertidaksamaan itu gagal di sini gitu, gagal menyelesaikan soal pertidaksamaan. Nah, sebenarnya konsep dari pertidaksamaan itu apa sih? Artinya, ketika kita punya bentuk kayak gini, x min 3 kali x min 2 kurang dari nol, yang ditanya tuh pada saat kapan sih si bentuk ini negatif gitu. Kapan sih si bentuk ini negatif? Caranya tuh sebenarnya kan kita bikin garis bilangan kan. Kita bikin garis bilangan terus kita bikin nanti plus min plus gitu. Yang diambil karena kurang dari nol yang minnya. Tapi sebenarnya kenapa kayak gitu? Sebenarnya kita tuh harus ngelihat satu persatu dari si x min 3-nya dulu. Ini saya bahas secara aljabarnya dulu ya. Kalau kita bikin garis bilangan untuk x min 3, nah ini sebenarnya sama kayak yang dari tadi mungkin Mas Adi sama Mas Jonathan dan beberapa teman-teman yang lain juga ngomong ya. Untuk x min 3, di sebelah kanannya x min 3, kalau kita substitusi sembarang nilai x yang lebih dari 3, maka hasilnya pasti positif. Iya kan? Kita masukin 4, masukin 3,5, masukin 3,78, pasti hasilnya positif. Kalau di sebelah kirinya 3, ya berarti pasti negatif. Makanya sebenarnya tadi Mas Jonathan juga sempat bilang gate pembukanya itu positif negatifnya ya ketika di pembuat nolnya gitu. Nah, terus ketika misalkan di sini x min 2 ya kita bikin juga garis bilangan untuk x min 2. Kita bikin nih misalkan di sini 2 nih. Di sebelah kanannya 2 berarti untuk x min 2 gimana? Untuk di sebelah kanannya 2 ya positif, masukin 2,5, masukin 3, masukin 7, pasti positif. Sebelah kirinya ya negatif. Maka artinya ketika si garis bilangannya digabung gitu, ketika si garis bilangannya digabung 2 sama 3 di sini. Nah, teman-teman bisa perhatiin bagian ini sama si bagian ini. Di bagian 3, sebelah kanan sini positif nih, yang ungunya positif, yang birunya juga positif. Bentuk ini positif kali positif pasti hasilnya positif. Yang bentuk ini di yang ungu ini negatif. Nah, yang ininya positif, min kali plus jadinya min. Yang ini min kali min jadinya plus. Nah, itulah sebenarnya asal muasal garis bilangannya. Jadi yang diminta apa? Yang kurang dari 0. Jadi kalau teman-teman pada bingung kenapa kok seperti itu, karena kenapa kok plus min plus sih gitu? Ya karena titik uji. Tapi kenapa titik uji ini pasti berhasil untuk semua nilai? Karena di sini sebenarnya pada prinsipnya kita tinggal lihat, oh sebelah kanannya 3 ini positif, sebelah kirinya negatif. Ini sebelah kanannya positif, sebelah kirinya negatif. Maka berarti oh positif kali positif ya positif, min kali plus min, min kali min plus. Nah, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Dan ini pasti hasilnya sama aja dengan pembagian. Makanya tadi di awal banget saya nanya, kenapa kok x min 3 per x min 2 dengan x min 3 kali x min 2 hasilnya sama? Karena sebenarnya garis bilangannya pasti akan sama. Plus kali plus dengan plus bagi plus, hasilnya pasti akan sama gitu. Nah, ya gimana kalau misalkan kita melibatkan nilai mutlak? Nah, kadang-kadang orang tuh pada apalin aja nih. Oh, kalau mutlak X kurang dari sama dengan 5, artinya X-nya diantara min 5 sampai 5. Cuma mungkin nggak tahu nih kenapa. Kenapa mutlak X min 5 itu berakhir dengan X-nya diantara min 5 sampai 5? Jawabannya sebenarnya sederhana teman-teman. Karena mutlak X ini berarti adalah jarak dari X ke 0. Kalau kita gambarin garis bilangannya, misalkan di sini itu X, misalkan di sini titik 0 nih. Jarak dari X ke 0 itu kurang dari atau sama dengan 5. Jarak dari X ke 0 itu kurang dari atau sama dengan 5. Berarti jaraknya itu pasti ada di sekitaran sini yang berjarak 5 atau ke sini yang berjarak 5. Nah, di sini itu min 5, di sini itu
5. Makanya nanti X-nya di antara min 5 sampai 5. Logik berpikir yang sama adalah mutlak X lebih besar sama dengan 5, berarti jaraknya harus lebih dari 5. Jarak dari nolnya tuh harus lebih dari 5 ya, berarti ke sebelah kanannya jaraknya lebih dari 5 atau ke sebelah kirinya. Makanya nanti untuk mutlak kan tandanya X kurang dari sama dengan min 5 atau X-nya lebih dari sama dengan 5. Jadi jangan ketipu gitu, misalkan nanti ada pertanyaan mutlak X kurang dari sama dengan min 5. Ya ini udah pasti nggak ada himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya bukan bilangan real gitu ya. X-nya kurang dari sama dengan min 5. Nah ini udah pasti nggak bisa gitu. Nah kurang lebih kayak gitu nih teman-teman. Nah nanti jangan ketipu juga kalau misalkan kita punya soal misalkan X kuadrat min 6X plus 9. Nah gitu, dibagi dengan mutlak X min 5. Kurang dari misalkan sama dengan 0. Nah ini kalau orang yang ngapalin algoritmanya aja. Misalkan orang cuma ngapalin algoritma pertidaksamaan. Oh pokoknya dibikin pembuat nolnya. Terus habis bikin pembuat nolnya. Terus habis itu bikin garis bilangannya. Kalau ngertinya cuma sampai situ doang, pasti kebingungan ngerjain soal kayak gini karena bingung di bawahnya ada mutlak, di atasnya kuadrat gimana. Ya ini seperti yang dari tadi udah dijelasin ya sama teman-teman juga. Ini tinggal dibikin jadi X min 3 kuadrat per mutlak X min 5. Nah yang di sebelah atasnya ini pasti selalu non negatif. Selalu non negatif alias kayak gini. Yang di sini sebenarnya juga sama, selalu non negatif gitu. Tapi yang diminta lebih kecil sama dengan 0. Oh nggak bisa nih, yang kanan selalu non negatif, yang bawah juga selalu non negatif. Bahkan karena dia ini ada di penyebut, jadi harus selalu positif karena X-nya nggak boleh sama dengan 5. Karena kalau 5 penyebutnya kan 0 ya. Nah berarti yang mungkin apa? Yang mungkin ya pembilangnya ini aja yang menyebabkan nilainya sama dengan 0. Karena sama dengan 0-nya masih dibolehkan nih. Berarti himpunan penyelesaiannya hanya X sama dengan 3 saja. Bayangkan kalau teman-teman ngapalin algoritmanya doang, pasti ngerjainnya bakal susah banget gitu. Gimana ya? Habis difaktorin terus diapain lagi ya gitu. Nah padahal kalau misalkan kita ngerti banget sama pertidaksamaan, ya nggak perlu. Dan ini juga misalkan selalu jadi problem nih. Misalkan kita punya akar X min 4 ini saya bikin angkanya ngasal ya. Bisa jadi nggak bisa dikerjain nih. Tapi saya bikin angkanya ngasal dulu. Kadang-kadang teman-teman cuma main asal kuadratin doang. Hati-hati nih, ada syaratnya gitu. Jadi kalau misalkan saya coba mulai dulu contohnya dari yang kayak gini deh. Ini banyak banget teman-teman yang kejebak ngejawab soal-soal kayak gini. Yang ditanya di soal ini pada saat kapan sih akar X min 4-nya kurang dari sama dengan 2. Oke benar, cara step satunya misalkan coba kita kuadratin. Supaya apa sih dikuadratin itu? Supaya ngilangin si akarnya. X min 4 kurang dari sama dengan 4. Berarti X-nya kurang dari sama dengan 8. Apakah cukup selesai sampai di situ? Jawabannya enggak. Sebenarnya penyelesaian pertidaksamaannya udah selesai. Cuma yang jadi masalah kita itu ketika ngerjain soal-soal untuk level sekolah SD sampai SMA pasti kita bermainnya di anggota bilangan real. Dan bilangan real ini tidak terdefinisi ketika X min 4-nya negatif. Maka syarat yang lain supaya wajib terpenuhi, supaya dia tetap berada dalam bilangan real adalah si X min 4-nya harus lebih dari 0. Maka X-nya harus lebih dari sama dengan 4. Jadi nanti penyelesaiannya X-nya di antara 4 sampai 8. Nah banyak banget sebenarnya yang salah nih. Mungkin kalau sebagian ada yang ingat ketika di interview ada soal-soal akar seperti ini lumayan banyak yang ketipu di sini. Jadi nggak ngeh bahwa yang dalam akar ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Sebenarnya benar penyelesaian pertidaksamaannya cuma step satunya doang. Cuma yang jadi masalah kita itu harus melihat bahwa soal-soal SMA itu mainnya bukan di bilangan kompleks, mainnya di bilangan real. Ketika di bilangan real, syarat X min 4-nya ini harus lebih besar sama dengan 0 dalam akarnya. Makanya berarti harus kita bikin kayak gini. Kira-kira gitu ya, ini adalah konsep singkat mengenai garis bilangan, konsep singkat mengenai nilai mutlak, konsep singkat biar nggak gampang dibohongin ketika kelihatan soal-soal ngejelimet, dan ini ketika bentuknya akar. Lain kali mungkin kapan-kapan kita bahas yang lain ya.
Oke.